Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 21 Januari 2026 pukul 10 pagi lewat 10 menit Jakarta. Betulnya barusan saya mau olahraga ya, sudah siap-siap naik sepeda. Tahu-tahu saya baca di grup Astra dan uh, UNTR turun. Jadi saya beli-beli kembali uh, ke laptop. Jadi tadi saya masuk ke UNTR, Astra, kemudian juga saham-saham terkait emas. Di Antam, BRMS, eh, Medco juga minyak lagi tadinya. Ya, beberapa saham saya masuk karena kalau yang Astra dan UNTR saya nggak tahu apa ini terkait apa dolar atau ada hal lain yang khusus Astra dan UNTR karena agak aneh. Tapi saya pikir saya lihat jatuhnya harga itu berlebihan. Jadi untuk JNTR saya masuk, masih keburu beli di bawah, tapi Astra waktu saya baru mau order buy, atau harganya sudah naik dari minus 14 menjadi minus 8. Sebenarnya yang waktu minus 14 itu saya yakin betul ini salah harga. Jadi saya mau masuk, sudah siap, tahu-tahu saya belum pencet, sudah naik ke minus 8%. Ya apa boleh buat, tetap saya beli juga, tapi saya kurangi volumenya. Tadinya saya mau agak banyak juga. Nah, ini namanya dagang iklim ya, teman-teman. Jadi, misalnya dolar, kenapa dolar jadi mahal, itu kita nggak tahu persis ya. Tapi saya pikir ekonomi Indonesia berjalan kok. Saya sudah sampaikan kemarin dalam tayangan saya, bahkan 17.500 pun saya happy. Karena berarti kenaikan dolar itu adalah seolah-olah pajak impor ya. Kan kalau dolar naik, barang impor jadi mahal. Jadi seolah-olah ada pajak impor tambahan buat barang-barang barang-barang impor. Artinya produk lokal akan mendapat kesempatan. Kita masih banyak produk lokal yang punya peluang untuk ditingkatkan. Bahkan wisata kita saja dengan naiknya dolar tentu akan mengundang orang datang. Itu baru wisata. Bali, Lombok sekarang lebih terkenal ya. Belum lagi yang lain-lain. Beras sekarang kita sudah apa namanya swasembada, ikan-ikanan, ya, kita juga swasembada, udang kita malah ekspor. Ya, terus kita juga punya komoditi yang harganya dijual dengan dolar, jadi saya tidak khawatir. Yang khawatir mungkin pemerintah lah yang punya utang atau korporasi besar yang utang, sehingga bukan urusan kita. Nah, jadi tapi ada kemungkinan juga dolar kembali ke bawah 17.000. Ya karena orang asing juga pinter ya, dia pasti masuk kalau dilihat peluang. Nah, jadi saya masuk kali ini memang berdasarkan dolar dan berdasarkan kemungkinan perangnya Trump dengan Amerika gara-gara Eropa dengan Amerika gara-gara Greenland. Saya tidak percaya bahwa Amerika dan Eropa bakal perang. Kalau Amerika menyerbu Eropa itu kan sama juga ngebom leluhurnya, tanah nenek moyang, kuburan nenek moyangnya di sana. Jadi saya nggak percaya lah. Mungkin mereka perang di Greenland kayak dulu apa itu eh, Argentina dengan apa itu eh, dengan Inggris kalau nggak salah. Perangnya di Greenland dia bisa jadi. Tapi kalau perang di Greenland nggak akan perang dunia lah. Paling-paling harga komoditi kacau. Nah, mungkin ada yang naik. Jadi kalau perang di Greenland memanas ya kita siap-siap di komoditi. Saya kira sih begitu. Ya, mesti diteliti lagi ya, mesti dicermati lagi saham apa saja yang bisa naik kalau terjadi perang di Greenland. Yang juga saya pikir kecil kemungkinannya ya, tapi mana tahu lah. Boleh cermati, karena sekali lagi kita hanya pedagang saham, kita adalah hanya oportunis yang memanfaatkan kalau ada kekacauan ya kita cari untung.
Ada ekonomi bagus ya kita cari untung juga. Jadi gitu, pedagang saham itu kalau ada kekacauan, ya kita cari untung. Kalau ada yang bagus dalam negeri, ya kita cari untung. Jadi memang kuncinya ada pada tahu kapan keluar. Ya, jadi sebelum kekacauan terjadi, kita harus sudah keluar. Begitu kekacauan terjadi, barang murah kita beli barang murah. Di dalam suasana krisis penting sekali untuk punya cash. Jadi saya juga masih punya cash yang porsinya lebih besar daripada saham, tapi saya memang menyimpan barusan masuk di saham-saham emas, Eko dan Inco juga saya masuk. Ya komoditi lah ya. Terus Astra dan UNTR. UNTR jatuh dalam sekali dan saya nggak percaya perusahaan sebesar UNTR dijatuhkan seperti itu. Itu perusahaan besar, bisnisnya besar. Ya. Kalau jatuh sih biasa, tapi sebesar tadi itu saya nggak percaya. Bisa beli. Kalau Astra mestinya saya beli waktu 14% itu sayang saya telat, sehingga dapatnya 8%. 8% sih mungkin nggak tahu saya, ya saya beli aja. Kalau Astra perusahaan besar. Perbankan saya lihat lebih berat. Jadi itu intinya pesan saya pagi ini ya adalah saya nggak percaya ada perang antara Amerika sama Eropa. Pertalian sejarah mereka terlalu jauh. Ya. Itu nenek moyangnya kok. Apalagi belum nanti ada reaksi macam-macam ya. Dan perang dengan Eropa membuka peluang bagi Rusia untuk mendekat ke Eropa. Ini kan bahaya laten buat Amerika. Bayangin kalau Amerika perang sama Eropa, Eropanya dibantu Rusia, dibantu juga oleh Cina kan cilaka Amerika. Jadi saya nggak bicara. Eh, ya ini analisa pinggiran jalan ya, bukan ahli. Tapi kan boleh juga disampaikan. Silahkan di kontra ya, silakan membahas setuju, analisa aja sendiri. Ya, karena saya pedagang saham, saya harus membuat keputusan. Ya, saya bikin analisa saya pribadi, resikonya tanggung saya sendiri. Demikian, selamat pagi, salam sehat.